Bukan rahasia lagi kalau Power Rangers adalah adaptasi dari serial Super Sentai, dan tentunya adegan yang ada di sana sebagian adalah recycling footage dari versi Jepangnya. Namun di beberapa kesempatan kita masih bisa melihat karakter Sentai yang secara tidak sengaja muncul di adegan Power Rangers, entah karena luput dari pengeditan atau memang sengaja dimasukkan ke dalam adegan yang dimaksud. Akan tetapi perbedaan fisik antara orang Asia dan Amerika memang sangat signifikan, sehingga sangat mudah untuk diketahui. Dan seperti yang kita tahu, ulasan semacam ini memang sudah sangat umum dibahas oleh beberapa kreator, terutama di video yang hilang dari channel Henshin Pulse beberapa tahun yang lalu. Namun Tokufex Indonesia mengerti bahwa banyak sekali komentar masuk yang meminta tema ini untuk diulas. Dan semua terangkum dalam 10 season Power Rangers yang menampilkan karakter Sentai secara tidak sengaja versi Tokufex Indonesia. Mighty Morphin Power Rangers, segmen pertama ini mungkin akan sangat panjang, karena season awal ini adalah yang paling banyak menampilkan tokoh Zyuranger secara gamblang. Misalnya Rita Repulsa yang menggunakan footage penyihir Bandora yang diperankan oleh Machiko Soga, Scorpina yang diambil dari tokoh Lamy, Lokar the Terrible yang menggunakan footage dari Dai Satan, dan masih banyak yang lainnya. Tapi itu bukan yang menjadi fokus kita. Contoh sesungguhnya ada pada episode Day of the Dumpster Pilot, di mana pada saat Jason dan kawan-kawan melakukan morfin atau berubah, adegan tersebut justru menampilkan background yang merupakan original Henshin footage dari Zyuranger. Bahkan, kita masih bisa melihat tangan dan kostum Geki serta kawan-kawan yang lain, yang tentunya di watermark dengan adegan original Amerika. Meskipun akhirnya episode pilot tersebut tidak jadi digunakan dan harus di-syuting ulang karena suatu alasan di balik layar. Pada episode ke-8 yang berjudul Happy Birthday Zack, kita bisa melihat Goshi sang Mammoth Ranger yang bertarung dengan Dora Knight, yang dalam versi Power Rangers, adegan itu adalah flashback untuk monster Nasty Knight yang bertarung melawan seorang kesatria di masa lalunya. Hal lainnya juga terjadi di episode Green with Evil, di mana saat pertama kali Tommy diubah menjadi Green Ranger oleh Rita, terlihat adegan tersebut menampilkan siluet dirinya yang berbeda jauh dengan Tommy secara fisik. Itu karena footage yang digunakan memang adalah Burai sang Dragon Ranger yang baru dibangkitkan pada episode ke-17 Zyuranger. Burai juga dimunculkan lagi pada episode ke-22 yang berjudul Trouble with the Shell Shock, di mana saat Tommy dipanggil oleh Zordon untuk segera ke lokasi pertarungan, tapi yang muncul adalah sang counterpart Jepangnya. Pada episode The Rockstar juga menampilkan personel Zyuranger lainnya, di mana saat monster bernama Rockstar bertarung melawan Ranger hitam dan kuning, Tricera Ranger yang bernama Dan sangat jelas terlihat dari kejauhan di belakang mereka. Dalam episode Calamity Kimberly, sesaat setelah para Ranger dihempaskan oleh kipas Samurai Fanman, 4 anggota pria Zyuranger terlihat dengan jelas di viewing globe. Hal itu memang ditunjukkan secara singkat dan samar, namun penonton pun masih bisa mengasumsikan bahwa itu adalah Zyuranger karena kostum ksatria mereka memang sangat khas. Tidak hanya personel Zyuranger, bahkan pada episode Power Rangers Punk, Barza, yang merupakan mentor di serial Zyuranger, turut ditunjukkan pada viewing globe sebagai wujud manusia utuh dari Zordon di masa lalu. Tentu saja banyak lagi contoh karakter minor yang turut dimunculkan, seperti pada episode For Whom the Bell Trolls, di mana seorang anak Jepang yang menjadi raksasa terlihat berdiri di sebelah Megazord. Adegan itu memang merupakan bagian yang sulit diedit, sehingga luput dari proses tersebut. Pada season kedua yang menjadi counterpart series Dai Ranger, para anggota Gosei Sentai ini juga sepintas muncul pada episode Rangers Back in Time, yakni saat Photomer mencetak hasil fotonya, dan yang keluar adalah foto 4 anggota Dai Ranger, tidak termasuk Kazu. Karena itu, merupakan footage dari episode ke-25 Dai Ranger sendiri. Tentu saja hal-hal barusan merupakan suatu kewajaran, karena teknologi pengeditan di era 90-an awal memang tidak secanggih saat ini. Power Rangers in Space pada episode ke-8 yang ada di season ini memang mengcopy plot dari episode ke-6 Denji Sentai Mega Ranger, di mana Casey berkencan dengan seorang pemuda bernama Lenny. Akan tetapi, ada adegan yang menampilkan counterpart Ranger Pink tersebut secara sekilas, seperti momen di mana Casey dan Lenny pergi ke puncak gedung dengan menggunakan lift. Itu adalah footage Jepang saat Miku Imamura Mega Pink yang berkencan dengan Shintaro Wada. Miku juga muncul sekilas pada saat Ranger menyelamatkan mereka yang terperangkap di gedung tersebut, yakni saat adegan Casey dan Lenny yang dibawa masuk ke dalam Mega Tank. Ya, itu adalah Miku yang secara sepintas terlihat karena pakaiannya yang berwarna oranye, sementara Casey memakai baju pink dalam episode tersebut. Yang agak lucu justru ada pada episode ke-40 yang berjudul Impenetrable Web, di mana musuh wanita Mega Ranger yang bernama Shibolena ikut terekam dengan jelas di sini, yakni saat Red Ecliptor berhasil dikalahkan, yang tentu saja menggunakan footage Mega Ranger secara slow motion, dan wanita berkostum biru di background tersebut jelas sekali adalah Shibolena. Hal ini menjadi sangat unik, sebab jenderal wanita Mega Ranger tersebut tidak pernah diadaptasikan ke Power Ranger sama sekali.
Power Rangers Lost Galaxy. Power Rangers di tahun 1999 ini juga sedikitnya masih memiliki beberapa error adegan yang menampilkan para counterpart hentainya. Salah satunya ada di episode ketiga yang berjudul Rest to Rescue. Dalam episode perdana kemunculan Galactabis ini, ada momen di mana Leo, Maya, dan Damon berusaha menyelamatkan calon Zord mereka tersebut. Dan saat mereka melakukan morfin atau berubah, terlihat adegan di mana Leo menekan Transmorpher-nya yang tidak lain menggunakan footage Gingaman. Bagian tersebut sangat jelas sekali lantaran adegan barusan memperlihatkan kostum Ryoma Gingaret yang adalah counterpart dari Leo. Pada episode ke-8 yang berjudul The Blue Crush, juga ada yang menunjukkan hal semacam itu, di mana saat Kai-Chen Ranger biru yang menyelamatkan seorang pria yang sedang terjebak di mobil. Lalu adegan berlanjut pada Kai yang menggotongnya sembari menghindari menara yang akan runtuh. Dan perlu diketahui bahwa yang ada di adegan itu adalah sang counterpart Jepangnya, yakni Goki Ginga Blue. Walaupun terlihat dari jauh, hal itu cukup jelas karena Kai dan Goki memakai pakaian yang berbeda. Ada lagi contoh kecil di mana Ryoma kembali terlihat di Lost Galaxy, yakni pada episode ke-11 yang berjudul Silent Sleep, di mana ketika Leo yang hendak berubah, yang berada di balik kobaran api tersebut justru merupakan Gingaret dengan kuda pribadinya. Contoh lainnya juga ada yang menampilkan karakter Shelinda yang tentu saja tidak pernah diadaptasikan ke Lost Galaxy. Namun, pada episode Gruncher on the Loose, tepat di sebelah Kapten Mutiny yang merupakan versi Amerika dari Kapten Zehab, Shelinda terlihat ada di sana dari kejauhan. Power Rangers Lightspeed Rescue. Kostum Ranger yang satu ini memang cukup unik, karena pada bagian visornya, kita masih bisa melihat wajah para Ranger secara samar. Namun bagian itu hanya terjadi pada versi Jepangnya saja. Seperti pada episode The Cobra Strikes, di mana karakter sang Ranger merah memasuki kokpit Pyro Rescue, sepintas wajah sang counterpart Jepangnya yakni Matoi Tatsumi bisa terlihat di balik helmetnya. Itu sangat jelas karena perbedaan signifikan antara mata orang Asia dan mata orang Caucasian. Pada episode ke-34 yang berjudul Neptune's Daughter juga secara samar memperlihatkan wajah Nagare Tatsumi, yakni counterpart dari Chet Lee sang Ranger biru. Momen yang menampilkan hal barusan ada pada saat Chet menyelam untuk mengambil Trisula Neptunus yang dicuri oleh Aquafin. Adegan lain ada pula di episode yang berjudul In the Free Zone, di mana 4 anggota GoGo 5 bisa terlihat dari dalam perut monster Freezord saat Ranger merah melakukan scanning dari luar. Sebenarnya di episode kedua pun ada bagian sekilas yang menampilkan 5 anggota GoGo 5 yang berada di tengah porak-poranda penyerangan monster. Itu bisa dilihat jika kita mempaus beberapa adegan yang dimaksud. Karakter lain yang bukan Rangers juga kadang masih suka dimunculkan dalam recycling footage. Contohnya ada di episode kedua yang berjudul Lightspeed Teamwork. Counterpart Vipra yang bernama Dines masih bisa terlihat jelas saat adegan pembuka atau cold open di episode tersebut. Walaupun tidak banyak perbedaan antara keduanya, apalagi aktris pemeran Vipra yakni Jennifer Alien juga merupakan orang Asia. Kemunculan Dines sebagai recycling footage bagi Vipra masih bisa terlihat di banyak episode Lightspeed Rescue setelahnya. Power Rangers Time Force. Pada trailer sebelum premier Time Force, memang ada beberapa adegan yang masih mengambil footage Jepang. Bahkan 5 pemain Time Ranger juga muncul di sana. Namun itu mungkin merupakan kesengajaan, karena serial ini belum sepenuhnya siap. Akan tetapi, sepanjang series juga masih ada beberapa error adegan yang menampilkan hal serupa. Seperti pada episode World Support, di mana menampilkan helm Time Force Red Ranger yang pecah sesaat setelah bertarung. Dan di adegan kemudian, justru ada beberapa bagian yang menampilkan mata Tatsuya Asami, counterpart dari West Colin secara samar. Memang hal itu hanya sepersekian detik per adegannya. Namun jelas sekali ada perbedaan mata orang Asia dengan mata orang Caucasian. Mungkin hal terparah ada pada episode The Quantum Quest, di mana counterpart dari Eric Meyer sang Quantum Ranger, yakni Naoto Takizawa, justru terlihat jelas di sana. Hal itu terjadi di banyak frame yang menampilkan saat-saat di mana Eric berusaha merebut Quantum Morpher. Meskipun ditampilkan secara siluet dengan samar, dan walaupun kedua tokoh barusan mengenakan pakaian yang nyaris sama, mungkin hal tersebut bukan masalah besar. Tokoh lainnya seperti Trip Ranger hijau juga ada yang menampilkan counterpart Jepangnya, yakni di episode Movie Madness bagian kedua, di mana Sion Time Green terlihat jelas saat mereka hendak diinjak oleh monster raksasa di episode ini, dan kostum Prehension milik Sion akan terlihat di sana. Hal ini bisa kita lihat dengan cara mempaus adegan tersebut. Tidak hanya Sion, Ayase Time Blue juga pernah terlihat sekilas saat episode Nadira's Dream Death, yakni ketika Lucas Candle Ranger biru dihempaskan oleh monster di episode itu. Hal itu karena Lucas dan Ayase memang memakai baju yang berbeda di adegan tersebut. Bicara soal Nadira, putri dari Rensik tersebut juga kadang masih bisa terlihat di beberapa adegan di berbagai episode. Itu karena mereka memang menggunakan kostum yang sama. Oh iya, karakter lain seperti Wataru Asami yang merupakan ayah dari Tatsuya Time Red juga bisa dilihat di adegan pidato pada episode Worlds Apart secara sekilas.
Power Rangers Wild Force. Pada episode ke-14 yang berjudul Identity Crisis, ada adegan yang memperlihatkan counterpart Merrick Baliton, di mana dalam episode ini terlihat adegan di mana versi manusia dari Zen Aku tersebut sedang mandi di sebuah sungai, yang tentu saja itu adalah Sukumaro Ogami sang Gao Silver. Pada episode ke-15 berikutnya yang berjudul The Ancient Warrior juga kembali memperlihatkan Sukumaro secara sepintas, yakni saat adegan flashback Merrick di masa lalu yang sedang berada di dalam kokpit Predazord. Dan di balik kilatan petir tersebut, tentu saja Sukumaro Ogami. Ada pula adegan kecil lainnya, seperti di episode Unfinished Business, di mana tangan Gao Silver tersebut bisa dilihat secara sekilas di adegan tersebut sesaat setelah Wolf Savage Cycle menyelamatkan Merrick di tengah pertarungan. Hal itu menjadi cukup jelas karena warna jaket yang Merrick kenakan sangat berbeda sekali dengan milik counterpart Jepangnya. Anggota Gao Rangers utama juga terlihat beberapa saat di episode The Soul of Humanity, di mana saat Animus memberikan kembali Wildzord yang sebelumnya ia ambil, adegan yang terlihat dari jauh tersebut memperlihatkan anggota Gao Ranger dari belakang. Itu tentu saja menjadi sangat unik, sebab Gao Ranger memiliki jaket yang berbeda dengan milik Wild Force, meskipun hanya sekilas dan jarang disadari oleh penonton yang belum pernah menyaksikan Gao Ranger sama sekali. Power Rangers Ninja Storm. Siapa bilang dalam season perdana di New Zealand ini tidak punya Sentai counterpart yang dimunculkan secara tidak sengaja. Pada episode kedua yang berjudul There's No I in Team, ketika Shen sedang beraksi sendirian, ada adegan di mana ia dan monster magnet tersebut menghempaskan diri mereka ke sebuah gudang. Dan adegan barusan justru memperlihatkan versi Jepang dari Shen, yakni Yosuke Shina. Itu bisa terlihat karena celana yang dipakai oleh Shen dan Yosuke jelas sangat berbeda. Adegan ini memang berlangsung sangat cepat dan nyaris tidak disadari oleh penonton, kecuali Anda mempausnya di momen yang tepat. Di episode Send of Ranger pun terdapat bagian yang memperlihatkan trio Hurricaneer, yakni ketika Sensei Kanoi Watanabe melaporkan kemunculan alien di kota lewat monitor di markas mereka. Dan yang terlihat justru adalah Yosuke, Nanami, dan Kota. Adegan itu diambil dari episode ke-23 Ninpu Sentai Hurricaneer, di mana Yosuke dan kawan-kawan memang tengah melakukan penyamaran. Power Rangers Dino Thunder. Dalam season ini, mungkin tidak banyak adegan yang memperlihatkan counterpart para Dino Rangers secara tidak sengaja. Namun di episode White Thunder bagian kedua, di mana mendekati akhir durasi episode ini, bayangan Mikoto Nakadai terlihat dengan jelas ketika Tommy memergokinya sedang menetaskan Dragonzord. Walaupun hanya sekilas, itu merupakan bagian yang agak aneh, sebab sebelumnya, Tren sedang dalam keadaan berubah menjadi White Ranger, dan bayangan itu justru memperlihatkan pria berpakaian taksido berambut gondrong. Pada episode spesial yang berjudul Lost and Found in Translation juga merupakan kejutan khusus bagi penggemar Power Rangers, di mana Ethan, Kira, dan Connor sedang menyaksikan televisi di cafe cyberspace. Dan kali ini dengan terang-terangan memperlihatkan salah satu episode serial Jepangnya, yakni Aba Ranger, yang tentu saja didubbing ke dalam bahasa Inggris. Walaupun kesannya memang hanya seperti parodi Dynaman yang pernah disiarkan di Amerika pada tahun 80-an silam. Pada episode terakhir yang berjudul Thunderstruck bagian kedua pun memperlihatkan Ranru, Asuka, dan Janu atau Mahoro sesaat sebelum Thundersaurus Megazord menghancurkan tempat tersebut. Adegan itu memang hanya sepersekian detik dan tidak akan disadari kecuali Anda mempaus adegan tersebut pada momen yang tepat. Power Rangers Samurai. Pada episode ke-11 season pertama yang berjudul Test of a Leader, ketika Jaden berlari dan hendak berubah menggunakan Samurai-zernya, adegan berikutnya saat ia melompat sebelum bertolak ke wujud Rangernya justru menampilkan Takeru Shiba Shinken Red. Itu karena Jaden dan Takeru memang mengenakan pakaian yang kombinasi warnanya berbeda. Mungkin yang terparah ada pada episode spesial Halloween yang berjudul Trickster Treat. Di sana, ada adegan yang menunjukkan Mia Watanabe Ranger Pink yang bernyanyi di atas panggung, lengkap dengan kelima anggota Ranger lainnya sebagai penari latar. Dan adegan barusan hanyalah footage dari movie The Return of Samurai Sentai Shinkenger, di mana itu merupakan Mako Shiraishi sang Shinken Pink yang sedang berada di sana. Maka dari itu, wujud fisik Mia di sana memang sangat berbeda dari biasanya. Di episode yang sama pun juga menampilkan Kuroko, yakni pelayan keluarga Shiba berpakaian hitam yang biasanya muncul membawa spanduk dan umbul-umbul setiap sebelum Shinkenger bertarung. Dan pernahkah Kuroko diadaptasikan ke Power Ranger Samurai sebelumnya? Tidak pernah. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, kita akan memasukkan sisanya dalam Honorable Mentions.
Power Rangers Mega Force dan Super Mega Force. Season Anniversary ke-20 ini memang dikenal sebagai season yang menggunakan footage Jepang secara berlebihan. Bahkan, pada opening intronya saja kita masih bisa melihat Alata Gosei Red yang berubah menggunakan Tensouder. Ya, meskipun wajahnya ditutupi, itu sangat jelas sekali karena Troy mengenakan jaket kulit hitam yang berbeda dengan jaket merah putih milik Alata. Di episode Unite We Stand, saat Emma dan Gia terhempas oleh jurus dari monster Bizarra, 3 personil Goseiger seperti Alata, Haido, dan Agri masih bisa terlihat secara sekilas jika Anda mempause adegan barusan. Dan alasan penonton yakin bahwa itu adalah footage Jepang, ya karena sekali lagi Troy dan kawan-kawan memang mengenakan pakaian yang berbeda dengan model jaket milik Goseiger. Pada episode season Super Mega Force yang berjudul All Hell Prince Vekor, counterpart Noah yakni Joe Gibken juga terlihat saat ia menghempaskan pedangnya pada Argus. Dan bagian rambut gondrong dari Gokai Blue ini bisa dilihat di bagian sisi kiri framenya. Ada pula di episode The Wrath, sesaat setelah Legendary Megazord dihancurkan, adegan di mana para Ranger terhempas justru menampilkan para anggota Gokaiger. Selain itu tentu saja ada momen lain yang kali ini secara sengaja menunjukkan adegan ibu-ibu Jepang dari Gokaiger yang hendak membuang sampah. Adegan ini didubbing ke dalam bahasa Inggris seakan itu merupakan wanita Asia Amerika. Namun pemandangan yang ada di sana tidak bisa dipungkiri lagi karena memang terlalu Jepang untuk diamerikakan. What are you doing here? Halloween's over, you know. You can't recycle your costume while you're wearing it. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.